Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, eh, kita semua tahu bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang sama-sama harus kita pahami. Bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi juga harus diterapkan. Karena tidak semua orang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak semua orang tahu hakikat dan makna yang termuat di tiap silanya. Oleh karena itu, melalui presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 akan melanjutkan materi dari kelompok sebelumnya dan menjelaskan hakikat nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Adapun anggota kelompok kami yaitu Alia Putri Ulfiani Hairudin dan akhiran NIM 017, Ayu Purnama Rahman akhiran 015, Afrina Dewi Nacita dengan akhiran NIM 021, Muhammad Agil Azhar Arlansyah dengan akhiran 013, Neja Tahara 009, Putriani Ahyar 063, dan Putri Arfia Ananta Saleha dengan akhiran NIM 033. Saya langsung masuk ke pembahasan. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Afrina Dewi Nacita. Kepadanya dipersilahkan. Baik, materi pertama yaitu mengenai tentang latar belakang hakikat sila ketiga, yaitu sila Persatuan Indonesia. Pada dasarnya, manusia diciptakan berbagai macam suku, budaya, dan bangsa. Ini merupakan satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, termasuk bangsa Indonesia itu sendiri. Bangsa Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terpisah dan digabungkan oleh banyak lautan, sehingga terjadi beraneka macam keanekaragaman di Indonesia. Berdasarkan fakta ini, harus diakui bahwa adanya bangsa dan terbentuknya suatu kebangsaan. Untuk mencapai sebuah tujuan demi keadilan sosial, bangsa Indonesia harus menggalang suatu persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku dan budaya yang dimilikinya. Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila adalah satu-satunya alat pemersatu bangsa Indonesia, terutama di sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila Persatuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya karena seluruh sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil beradab, serta mendasari dan dijiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai maksud mengutamakan persatuan atau kerukunan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan budaya, sehingga kemudian dapat disatukan melalui sila-sila ini. Tujuannya jelas, yakni meski berbeda-beda, tetapi kita semua adalah satu, atau yang biasa kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sekian dari saya. Saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Neja Tahara. Kepadanya dipersilahkan. Makna dan simbol sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, pohon beringin yang besar. Pohon beringin yang besar memiliki makna bahwa bangsa dan negara Indonesia merupakan bangsa yang besar, yang memiliki keberagaman budaya yang sangat indah dan istimewa untuk dipertontonkan. Selain itu, pohon beringin yang besar juga sangat berguna sebagai tempat untuk berteduh. Yang kedua, akar tunggang pohon beringin. Akar yang ada pada lambang pohon beringin yang besar bermakna bahwa bangsa Indonesia harus saling berusaha untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Tujuannya adalah supaya negara Indonesia dapat tumbuh menjadi lebih besar dan mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, akar menjalar pohon beringin. Selain memiliki akar tunggang, pohon beringin juga memiliki akar yang menjalar.
Akar menjalar pada lambang sila ketiga Pancasila bermakna sebagai keberagaman Indonesia yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka kita harus saling menjaga serta memelihara keberagaman Indonesia. Dan yang terakhir, warna dasar putih. Pada sila ketiga Pancasila, terdapat warna dasar putih yang semakin memperjelas indahnya lambang pohon beringin. Dengan kata lain, warna putih pada lambang sila ketiga Pancasila ini tidak saling beradu dengan warna-warna lainnya. Warna dasar putih pada lambang sila ketiga Pancasila melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Ketiga hal tersebut sangat erat kaitannya dengan harapan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ayu Purnama Rahman. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang butir pengamalan atau contoh penerapan sila ketiga. Butir-butir pengamalan Pancasila ketiga menurut TAP MPR nomor 1 MPR 2003 yaitu 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengambil rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengambil rasa kebangsaan, berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh pengamalan Pancasila ketiga di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menjaga lingkungan sekitar dan tidak merusak maupun mencoret-coret tembok yang terdapat di sekitar kita. Yang ketiga, menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang keempat, menjaga kerukunan antar masyarakat. Yang kelima, menghargai suku, adat, dan agama lain. 6. Menolak aksi anarkis. Selanjutnya, bangga terhadap perbedaan di Indonesia. Dan yang terakhir, mendukung atlet Indonesia yang berlaga di pentas dunia. Sekarang kita berpindah ke sila keempat. Saya persilahkan kepada Saudari Putriani Akhyar yang dipersilahkan. Selanjutnya, latar belakang hakikat silah keempat. Hakikat silah keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap silah dalam Pancasila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Oleh karena itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat pisahkan. Nilai yang terkandung dalam sila keempat didasari oleh sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, dan ketiga persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat menyimpan kekuasaan di tangan rakyat. Hal ini didasari oleh moral kebersamaan demi terwujudnya kehidupan berbangsa yang harmonis, bukan persaingan bebas dan menguasai yang lainnya. Sila keempat yang mana berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebuah kalimat yang secara bahasa membahasakan bahwa Pancasila pada sila keempat adalah penjelasan negara demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Kita lanjut ke makna dan simbol sila keempat, akan dijelaskan oleh Putri Arfiah, kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu makna dan simbol sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, merupakan isi dari sila keempat, yang mana menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dari makna sila keempat, Pancasila dapat dilihat bahwa Indonesia mengedepankan demokrasi di atas apapun. Sila keempat Pancasila disimbolkan dalam bentuk kepala banteng. Banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul dan menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Banteng menggambarkan budaya Indonesia yang suka berkumpul, bermusyawarah, dan bermufakat. Kepala banteng juga mewakili sikap tegas dan mengambil keputusan. Selanjutnya. Makna sila keempat yang pertama itu hakikat demokrasi. Makna sila keempat Pancasila adalah hakikat dari demokrasi yang sebenarnya. Sila ini melambangkan bahwa pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kerakyatan adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi menjadi suatu hal yang mutlak. Yang kedua, permusyawaratan. Arti permusyawaratan dalam makna sila keempat Pancasila adalah membuat keputusan secara bulat, secara bersama-sama melalui jalan kebijaksanaan. Permusyawaratan artinya menggunakan musyawarah untuk mufakat apabila merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat. Ketiga, keputusan berdasarkan kejujuran. Makna sila keempat Pancasila juga mengandung asas kejujuran, menjalankan keputusan dengan penuh tanggung jawab dan jujur. Dengan memutuskan suatu hal secara bulat, maka haruslah adanya kejujuran bersama-sama pula sebagai konsekuensinya. Asas kerakyatan. Dalam makna sila keempat Pancasila, tergandung asas kerakyatan di dalamnya. Ini merupakan bentuk rasa cinta pada rakyat. Asas ini juga memperjuangkan cita-cita rakyat dan menumbuhkan jiwa kerakyatan. Dalam sila ini terdapat makna musyawarat mufakat yang sebenarnya merupakan bentuk menghargai aspirasi rakyat dalam permusyawaratan. Asas ini menghargai perbedaan pendapat serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Yang kelima, wujud pemimpin yang adil. Frasa yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan merupakan wujud dari pemimpin yang berakal sehat, rasional, cerdas, terampil, berhati nurani, arif, bijaksana, jujur, dan adil. Hikmat berarti profesional yang menjalankan tugasnya melalui tuntutan pemusyawaratan. Hikmat kebijaksanaan berarti sikap yang dilandasi dengan penggunaan akal pikiran yang sehat. Ini artinya selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir, perwakilan. Makna sila keempat Pancasila menggambarkan perwakilan negara terhadap aspirasi rakyat. Perwakilan berarti suatu tata cara untuk mengusahakan ikut sertanya rakyat dalam mengambil keputusan negara. Ini diwakili melalui badan-badan perwakilan seperti MPR, PR, DPD, dan DPRD. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Yaitu terakhir, mengenai penerapan sila keempat akan dijelaskan oleh rekan saya Alia Putri Ulfiani. Kepada yang dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai butir pengamalan dan contoh penerapan sila keempat. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan disimbolkan dengan lambang kepala benteng mengandung 10 butir, yang dimana 10 butir tersebut ialah sebagai berikut.
1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan serta secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang terakhir, ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Selanjutnya, contoh pengamalan Pancasila keempat di lingkungan masyarakat. Yang pertama ada menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkup masyarakat dengan musyawarah. Dalam mencapai mufakat, semua orang berhak menyampaikan pendapat. Kedua, ada musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi semangat kekeluargaan. Ketiga, menerima dan mempertimbangkan pendapat sesama anggota masyarakat. Dan yang terakhir, semua anggota masyarakat bertanggung jawab melaksanakan keputusan hasil musyawarah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.